Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang maghrib, teman-teman sekalian, pertama kali mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk menunggu pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Indonesia kelima. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kawan yang saya hormati, kedatangan kami pimpinan MPR ke tempat Bu Mega yang pertama adalah menyampaikan undangan kepada beliau agar berkenan hadir pada acara pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Yang kedua, kita meminta pandangan berdasarkan pengalaman beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima dalam melaksanakan konstitusi. Umur konstitusi kita sudah 17 tahun dan Bu Mega melaksanakan paling tidak selama 2 tahun. Bu Mega merupakan Presiden masa transisi sebagai mandataris yang terakhir di MPR. Diskusi berlangsung hangat dan kita pimpinan MPR seperti yang kemarin sepakat beruang untuk pembahasan tentang amandemen terbatas, kita buka surat-suratnya kepada masyarakat. Kita ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstitusi yang akan kita jalankan ke depan. Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan di sisi ekonomi, bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blueprint perjalanan Indonesia 50 tahun ke depan yang semua mengacu pada satu buku induk. Kita sudah memilih demokrasi dengan sistem pemilihan langsung, kita sepakat. Tapi seharusnya visi misi pemimpin dari mulai presiden, bupati, wali kota, dan seterusnya itu harus mengacu kepada peta jalan Indonesia yang sudah kita gariskan ke depan. Sehingga manakala ada pergantian kepala negara, pergantian bupati, wali kota, gubernur, itu blueprintnya sama. Sehingga tidak memulai lagi dari bawah, dan dengan demikian maka diharapkan pembangunan dan ekonomi kita bisa cepat melejit ke depan. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Intinya kami membuka diri atas pembahasan atau aspirasi daripada masyarakat terhadap amandemen terbatas. Sekali Bu Mega menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya tidak akan memberikan apa-apa karena semuanya sudah diborong sama Ketua MPR yang baru, Pak Samsud. Tapi saya sangat berterima kasih karena pada hari ini kami bertemu, bersilaturahim, dan dengan hangat apa tadi yang dikatakan oleh beliau itu kami lakukan dengan rileks dan terbuka, karena saya memang mengatakan kita mau pemilihan pimpinan MPR, saya selalu menekankan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk kita tolong didorong kalau namanya mau memilih pemimpin di MPR itu harusnya kolektif kolegial, musyawarah untuk mufakat.
karena namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi kalau pakai voting-voting saya bilang itu bukan jalannya Indonesia. Nah, alhamdulillah keadaan itu ternyata dapat dilaksanakan dan inilah buktinya hari ini kami berkumpul dan dapat terus membicarakan hal-hal yang akan disampaikan nanti di persidangan MPR yang akan datang. Saya kira itulah yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, karena sudah mau menjelang azan maghrib, kita tiadakan dari jawab. Di sini ya. Pak, tadi di DPR dijawab aja Pak, kalau Bu Mega di dalam. Tadi di dalam di DPR dijawab aja ada acara makan. Ya, kita menikmati SD. Terkait dengan amandemen dalam rekomendasi OMPR periode lalu kan ada 7 poin. Selain juga haluan negara ada juga penetapan MPR, DPD juga penetapan itu presidensial. Kan ada kesepakatan nggak untuk tidak sampai kepada poin-poin tersebut sehingga hanya dibatasi pada haluan negara. Jadi saya tahu persis arah daripada pertanyaan tadi. Intinya kalau Anda maksud adalah apakah nanti amandemen akan berubah sistem pemilihan presiden? Tidak. Jadi tetap yang dimaksud adalah perubahan terbatas yang menyangkut masalah-masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50 tahun yang akan datang. Maksud ya, tidak pada poin soal Pak Wiranto, Ibu. Soal Pak Wiranto. Ya, saya sebagai pimpinan MPR tentu mengecam tindakan apapun atas nama apapun atas kekerasan atau anarkis yang dilakukan terhadap seseorang, apalagi itu seorang pejabat negara yang sedang menjalankan tugas-tugas untuk rakyat. Saya minta kepada pihak kepolisian dan penegak hukum segera mengusut motif dibalik penyerangan tersebut dan tidak boleh ada lagi kejadian tersebut terjadi pada pejabat-pejabat yang lainnya. Dan saya memastikan bahwa pelakunya harus dihukum berat dan kepolisian harus membongkar sampai ke akar motif dan jaringan daripada hal itu. Sekali lagi kami mengecam tindakan brutal dan main hakim sendiri itu. Ibu Mega dari Ibu. Itu diwakili ketua. Ibu Mega tadi sudah secara resmi membuat rilis yang disebarkan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Masuk soal arteria jalan nggak Mas? Terima kasih ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.